Saya berusaha di pegunungan timur sampai barat ini di bidang perkopian. Oke. Ya, artinya tanpa saya berpolitik, saya sudah berterjun di perekonomian petani masyarakat di sektor realnya. PKS sendiri, politik PKS terhadap bangsa dan negara ini seperti apa? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pratiwi, juga pemirsa Pro TV. Apa kabar? Semoga selalu sehat, juga berbahagia, serta semangat menjalani aktivitas pada hari ini. Luar biasa pada kesempatan kali ini podcast Pratiwi kehadiran narasumber kita. Wah, ini salah satu junjungan juga panutan bagi anak-anak muda sekarang. Kenapa begitu? Dari perjalanan beliau, pengalaman beliau juga sudah banyak. Selamat datang Bapak Haji Saimi Saleh, SEMM. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak Alim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini udah menjelang ataupun lagi marak-maraknya ini pemilu tahun 2024. Nah, seperti persiapan-persiapan, nah ini kita bicarakan nanti di segmen berikutnya. Yang pengen Alif tahu nih, latar belakang dari Bapak Haji Saimi Saleh. Ya, bicara latar belakang, karena latar belakang saya adalah bisnis. Kalau bahasa Maduranya, bisnis itu bisikan si manis. Tapi yang datang itu bukan manis, kecut, pahit, rugi, bangkrut, balik modal. Nah, karena dari kecil saya dari SD pun saya membiayai diri saya sendiri sampai di usia remaja. Nah, karena ini kita bicara bisnis, tentu kita bicara adalah keuangan. Nah, kita harus paham ilmu perdagangan. Iya. Ilmu orang, ilmu barang, ilmu perdagangan. Bahasanya ilmu niaga. Ya. Nah, ilmu niaga ini apa? Karena barang dan orang ini ada alat tukarnya. Iya. Supaya barang itu dimiliki, ya umumnya adalah ilmu uang. Nah, uang inilah menjadi sumber kita untuk bisa berniaga dengan siapa saja. Karena itu alat tukarnya. Kita harus paham betul tentang ilmu alat tukar atau ilmu dagangnya. Kurang lebih demikian. Oke. Nah, ini sekarang lanjut ke profil. Ya. Lanjut ini bab latar belakang saya sebagai bisnis. Sekarang Mas Latif tadi politik. Karena ilmu bisnis ini tidak jauh berkelindan dengan politik. Karena politik itu adalah cara untuk mencapai sesuatu. Iya. Politik itu. Nah, berniaga ini pun juga sama dengan politik juga. Ya. Berkesinambungan masih ya Pak ya? Bukan. Ya, artinya cara. Politik itu kan cara. Jadi bisnis itu pun cara. Tidak oleh untuk memperoleh pendapatan, untuk memutarkan barang, untuk mesejahterakan produsen maupun konsumen. Kira-kira begitu. Oke. Bapak Haji Saimi, mohon maaf sebelumnya, Bapak Haji Saimi Saleh. Nah, ini kelahiran mana nih, Bapak? Ya, saya tentu memberanikan diri untuk maju di caleg ini. Yang jelas karena latar belakang saya usaha. Kemudian di balik latar belakang itu adalah ibu saya berasal dari dapil saya dari Banyuwangi. Ya, Jajak Penculuk. Kemudian saya berusaha di pegunungan timur sampai barat ini di bidang perkopian. Ya, artinya tanpa saya berpolitik, saya sudah berterjun di perekonomian petani masyarakat di sektor realnya.
Oke. Terus dalam perjalanan di bidang perkopian ini terutama bicara ekspornya. Artinya menyuplai dunia. Jawa Timur, dataran bukit tingginya itu menyuplai kopi dunia. Kopi. Iya. Nah, di samping mengelola ekspor, saya juga mulai tahun 2002 itu ekspor udang beku. Oke. Ya, dari Lampung, kemudian 2008 saya dari Jawa Timur. Ya, kurang lebih total yang bekerja di bidang perudangan ini berkisar antara 3.500 orang. Ada di Lampung, ada di Sidoarjo, ada di Gresik, ada di Kendari, dan ada di Sorong. Oke. Kalau sedang kopi produk petani di gunung ini, ada di Medan, mengcover daerah Aceh, daerah Batak, sama daerah Padang. Oke. Itu ekspor Arabica rata-rata kafe-kafe terbesar di planet ini, termasuk Starbucks, Coffee Bean, sebagainya. Sedang di Lampung kita juga ada kopi selain udang. Justru kopi di Lampung inilah pertama saya memulai perjalanan ekspor bisnis atau penghasil devisa. Saya fokus penghasil devisa negara, membantu pemerintah menghasilkan devisa ekspor. Nah, di Lampung mungkin fasilitasnya cukup besar. Nah, setelah Lampung sukses, saya ke Jawa Timur untuk mengcover daerah timur. Iya. Di daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, pun Jawa Barat, termasuk Bali, Flores, Sulawesi, bahkan sampai Timur-Timur. Oke. Kopinya. Nah, dari kita ini nyebutnya apa nih Pak? Bisnis udang dan kopi atau apa nih kira-kira? Iya, ekspor kita. Ekspor. Iya, mencarikan devisa untuk negara. Oke. Oh ya, ini juga perlu diketahui ya bagi pendengar, Bapak Haji Saimi Saleh salah satu calon DPR RI ya Pak ya? Iya. Di Dapil 3 Jawa Timur. 3 Jawa Timur. Ya, yakni Situbondo, Bondowoso, dan Banyuwangi. Yang kebetulan 3 kabupaten ini adalah daerah penghasil kopi. Kemudian Banyuwangi dan Situbondo adalah penghasil udang tambak. Ya, untuk di Banyuwangi saya ada sewa cold storage di Jalan Yosudarso, dan sekarang saya sedang mempersiapkan pembangunan cold storage di Kelatakan Situbondo. Yang insya Allah di 2024 ini kita sudah mulai untuk pemberikan tanah, konstruksi tanahnya, pagar dan sebagainya. Diharapkan nanti 2025 sudah berproduksi. Itu perkiraan. Di situ ada 2 cold storage nanti. Yang pertama kita lakukan yang terdepan, baru nanti yang di belakang. Untuk yang depan ini perhitungan kami perkiraan kira-kira antara 2.000 sampai 3.000. Begitupun yang di belakang. Jadi perkiraan saya kalau pergerakannya bagus nanti di 2028 atau 2009 yang keduanya akan dibangun. Jadi untuk pertama ini perkiraan saya 2025 kita sudah bisa merekrut berkisar antara 1.000 sampai 1.500. Oke. Sampai untuk mencapai 3.000 kan tidak bisa sekaligus, masih parsial sesuai dengan. Berarti ada yang namanya target yang utama, berarti konsep itu harus tertata dengan baik dulu. Ya. Kalau kita bisnis tanpa perencanaan itu samanya ngawur. Karena bagaimanapun tadi kita bicara ada ilmu bisnis, ya ini ilmu orang, ilmu barang, dan ilmu semuanya perdagangan harus dikelola. Berarti dikelola perlu perencanaan. Ya, setelah direncanain baru dilaksanakan. Dalam pelaksanaan pun bisa masalah, nggak sangat bisa masalah. Pasti ada risiko. Iya. Mungkin risiko itu hasil daripada masalah.
Oke. Buah resiko itu adalah buah masalah Hmm. yang tidak diselesaikan. Hmm. Kalau masalah ini, sumber masalah ini diselesaikan, insya Allah resikonya kecil. Hmm. Jadi jangan salah, resiko itu adalah produk ketidakteraturan, ketidakketerlolaan, produk daripada kelalaian, Mas Alif. Alasan terjun ke dunia politik. Iya. Ah. Jadi kembali seperti saya kemukakan tadi, Hmm. bisnis itu adalah politik. Bisnis itu adalah politik. Iya, Ah. bisnis itu adalah politik ekonomi. Hmm. Iya, salah satu yang adalah bisnis dari politik. Hmm. Dan politik ini ada politik budaya, Hmm. ada politik teknologi, Iya. ada politik antar negara ini, antar benua ini. Bolehnya politik kebangsaan. Hmm. Nah, karena di bisnis yang adalah politik, dan saya lihat semenjak 98 Hmm. reformasi ini, saya terus terang kecewa. Kecewa? Iya. Wah, ini menarik nih. Kecewanya dari mana nih? Dari 98 sampai sekarang, masyarakat ini bukannya sejahtera, jauh dari sejahtera, jauh dari rasa adil. Yang kita lihat sendiri saat ini. Hmm. Nah, secara waktu yang menentukan, saya umur 65 tahun. Ini saya melihat di waktu saya umur 61, 62, saya lihat ketemu Pak Anies, saya lihat kita bicara tentang situasi. Ini harus ada yang generasi muda yang harus melakukan gerakan perubahan. Nah, setelah saya yakin beliau mau maju, terus saya mencari wadah, partai lah. Saya lihat partai PKS. Satu, betul dia ada dasarnya Islam. Kedua, pegangannya adalah Quran dan Sunnah. Oke, dan masuknya dari tahun berapa, Pak? Oh, saya sebetulnya nggak pernah menjadi organik dari partai manapun. Tapi saya terlibat di dalam pergerakan-pergerakan partai. Tidak secara fisik, dalam komunikasi, termasuk dalam penggalangan. Ya, tapi saya tidak pernah, karena saya bisnis. Saya masih memfokuskan di bisnis saja. Terutama bisnis saya adalah sektor real. Artinya saya banyak bekerja dengan yang tidak punya ijazah. Oke. Ya, jadi sektor realnya di situ, artinya padat karya. Nah, ini padat karya tentu adalah yang melelahkan. Tapi kalau kita berjuang untuk mencari devisa, insya Allah ya tidak ada menyenangkan. Berikut dengan segala kesulitan dan kemudahannya itu menyenangkan. Nah, dari sini saya melihat karena tadi ada salah satu calon itu mau melakukan perubahan. Kemudian berpartner dengan partai yang secara keislamannya kuat. Ya, sesungguhnya saya sudah mengundurkan diri dari pencalonan karena saya sakit. Alasan kesehatan. Ya. Namun masih belum diproses. Pada saat kesehatan saya membaik, saya meneruskan. Jadi dasarnya adalah reformasi mengecewakan. Ya, dengan majunya konsep perubahan ini, maka saya bersedia untuk maju. Mudah-mudahan dengan pengalaman yang ada di politik bisnis ini, mudah-mudahan saya bisa masuk di politik juga. Oke. Nah, kemudian seberapa besar stigma masyarakat terhadap Bapak Haji Saimi Saleh? Ya, kita bicara ke caleg ini berbeda dengan apa yang saya lakukan. Oke. Selama ini saya lakukan adalah menjual barang. Menjual kopi biji, menjual udang beku, terus menjual coklat, menjual rajungan pengalengan. Artinya ada pihak yang
bisa saya sentuh dengan barang ini. Nah, sementara bicara pencalekan ini adalah bicara pencoblosan. Artinya bicara pertama keterkenalan dulu. Setelah terkenal tentu ke penerimaan, baru ke coblosan. Ya. Artinya apa? Seorang caleg harus pandai ya bahasa pasarnya, harus bisa menjual dirinya. Kan beda menjual barang dengan menjual diri kita. Ya, apalagi saya ini orangnya yang tidak suka publikasi. Ya artinya hanya bergerak di bawah permukaan saja. Ya, namun karena konsekuensi politik mengharuskan saya menampilkan memprofil diri. Ya alhamdulillah hari ini ketemu Mas Alif. Pertama saya podcast ya dengan Mas Alif ini. Oke, di Bondowoso. Di Bondowoso. Di daerah perkopian di mana kami berkecimpung. Sejak tahun 84. 84, wah, lama sekali. Orang tua nih, ibu dari Banyuwangi, Ya. bapak Palembang, istri Madura. Bapak Haji Saimi Saleh sendiri dari? Iya kan ibu Palembang, ibu Banyuwangi. Palembang kan kombinasi ini gado-gado. Jak rujak maksudnya. Jak rujak, tapi lama di? Ya, saya lahir di Palembang. Tamat SMP saya ke Jakarta. Oke. SMA di Jakarta. Ya. Lanjutnya di Jakarta, terus 97 berkeluarga saya pindah ke Surabaya, Jawa Timur. Kenapa? Karena saya sudah mendirikan di Lampung, Sumatera, tempat kelahiran orang tua saya, ayah saya. Adalah tidak adil apabila saya tidak berkontribusi di tanah ibu saya, yaitu di Jawa Timur. Di Jawa Timur. Makanya 97 setelah saya berpunya putra 2, saya pindah ke Jawa Timur, dekat dengan Madura, dekat dengan Banyuwangi, kira-kira demikian. Pak, kira-kira kalau misalkan ingin menempatkan calon legislatif, bisa memilih nggak? Bapak Haji Saimi Saleh memang memilih di dapil 3 atau bisa memilih dapil lain? Oh, tentunya karena saya maju ini karena ada wadahnya, ya ini partainya. Nah, tentunya kita akan berkomunikasi dulu dengan partai. Nah, karena untuk DPR pusat, PKS punya 2 incumbent, ya ini dari dapil 1, kemudian dari dapil 4. Dari 11 dapil itu ternyata PKS hanya bisa mengirim 2 dari Jawa Timur. Nah, diharapkan di 2024 ini nanti bisa lebih dari 2. Ya, jadi bicara apakah caleg bisa milih? Bisa. Bisa, sangat bisa. Sebagai orang bisnis tentu menganalisa dapil mana yang memungkinkan, dapil mana yang sampai kita tidak harus berkompetisi keras dengan calon-calon yang potensi dari partai yang sama. Tapi dengan terhadap potensi partai yang lain saya tidak takut. Karena memang itulah kontestasi namanya. Iya. Ya. Nah, karena latar belakang ini, karena saya punya unit usaha di Situbondo, kemudian ada unit usaha di Banyuwangi, dan unit operasi ada di Bondowoso, Jember, Malang, sampai ke Jawa Barat, naik ke Aceh, daerah perkopian. Makanya saya menyetujui tatkala partai menetapkan saya di dapil 3. Padahal dapil 3 ini adalah daerah penguasa 2, yakni PKB, yang terus terang itu kan dari NU, dan saya sendiri adalah orang NU, ya, dengan partai PDIP. Ya, 2 partai ini yang tidak mudah. Ya, dengan partai dakwah ini, insya Allah dapil 3 memberi ruang untuk PKS. Tentunya tergantung dari masyarakat. Nah, kenapa saya berani memilih PKS? Karena PKS selalu menunaikan janjinya. Ya, PKS, menunaikan janjinya. Dan menunaikan apa yang sudah diprogram,
atau apa yang sudah diputuskan, sehingga anggota legislatif tidak punya peluang untuk bermain dengan apa yang ditugaskan. Oke. Ya. Nah, ini yang berikutnya nih pertanyaannya Bapak Haji Saimi Saleh tentang persiapan-persiapan. Tadi Bapak Haji Saimi Saleh juga sudah bilang bahwasannya yang pertama itu harus terkenal dulu atau yang namanya populer. Yang berikutnya setelah populer Acceptable. hmm, Keterterimaan. nah itu yang terakhir tuh yang disebutkan oleh Bapak Haji Saimi Saleh yang terpilih lah, elektabilitas, terkenal, ya. kemudian keterimaan, dan keterpilihan. Iya. Dan ada tiga proses kan. Nah, persiapan-persiapan itu seperti apa sih? Kembali lagi tadi, karena latar belakang saya tidak pernah masuk menjadi caleg yang menjual diri. Ya, bahasa halusnya mereka bilang jual program, saya bilang tidak. Program bisa lepas, tapi jual diri nggak bisa lepas. Saya bilang. Beda antara diri dan program itu berbeda. Ya, kalau diri berarti kita sendiri bersama partai kan itu. Tapi kalau program itu namanya buah siasa kan gitu. Ya. Nah, terkait ini persiapan berbeda, persiapan bisnis dengan politik ini. Nah, ini yang menurut saya karena saya tidak terbiasa, ini yang mungkin persiapan itu ada beberapa model. Sementara ini keterikatan dengan waktu. Bahkan saya tidak menyiapkan diri untuk memprofil diri saya. Karena ini harus menjual diri, ternyata profil itu penting. Iya. Nah, memperkenalkan profil ini ya masing-masingnya sporadis walaupun tidak rigid gitu. Nanti dengan keadaan baru kita masuk. Karena bagaimanapun kan saya perlu observasi. Iya. Nah, karena kesibukan saya sehari-hari di bisnis, maka kesibukan persiapan ini pun istilahnya tidak sempurna lah. Yang namanya politik is politik kan. Nah, kemudian selama ini Bapak Haji Saimi Saleh dengan kegiatan-kegiatan yang dijalankan, respon masyarakat atau warga itu sendiri bagaimana? Ya, kalau bab ini karena bab perniagaan kami berjalan, tanpa respon masyarakat yang baik tidak mungkin bisnis ini berjalan. Nah, sementara fakta kita bicara menjadi anggota dewan atau caleg ini itu kan berbeda. Iya. Pertama, saya belum pernah memperkenalkan diri bahwa saya seorang politikus, seorang bisnis. Tapi apakah susah sepertinya tidak gitu loh. Nah, bicara itu tentu saya tidak berani mengakuisisi bahwa masyarakat menerima saya sebagai politikus. Tapi saya dapat gambarkan bahwa di bisnis saya berjalan. Bahkan banyak yang bergabung terlibat di produksi. Kira-kira 3.000-an. Dan itu sudah berjalan dari tahun 98 atas nama entiti saya sendiri. Sebelumnya saya bergabung. Jadi kurang lebih demikian. Kalau bicara survei ya keterterimaan itu ada. Pasti ada. Ya. Cuman saya tidak berani mengakuisisinya. Kalau berdasarkan proyeksi, ya sepertinya memungkinkan sekali. Makanya semaksimal mungkin waktu yang terbatas ini kita konsolidasi untuk bagaimana terpilih oleh masyarakat. Oke, kita langsung ke beberapa pertanyaan dari pendengar yang sudah bergabung nih, Bapak. Ada dari nomor WhatsApp 2323. Mengapa milih PKS serta mengapa memilih Dapil Bondowoso Situbondo Banyuwangi? Nah, ini mengapa? Tadi seperti saya kemukakan Mas Alif bahwa karena berbisnis ini rumusnya harus dipercaya dan
terpercaya. Hmm. Nah, saya lihat partai PKS inilah yang insya Allah sudah terbukti bisa dipercaya. Jika tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat, mereka memang sebatas menolak alias walk out. Dan sudah terbukti berapa kali mereka menjadi berseberangan dengan pemerintah. Dasar itulah saya memilih PKS. Insya Allah kalau dengan PKS semua janji ditunaikan. Minimal diusahakan semaksimal mungkin selesai 100%. Kalaupun tidak tahun ini akan digarap tahun berikutnya dan selanjutnya. Dan itu bisa estafet dengan siapa saja. Ya. Karena PKS tadi jelas, satu dia partai Islam. Partai Islam. Kedua berpedoman pegangannya adalah Quran dan Sunnah untuk menjalankan itu. Kira-kira demikian. Oke. Ini ada satu pertanyaan lagi yang sudah masuk, Bapak. Dari 3881, visi misinya apa, Pak? Ya tentu karena saya sebagai caleg yang dibawa PKS, terus terang saya tentu tidak bisa berdiri sendiri. Pertama saya harus menjalankan polisi PKS sendiri, politik PKS terhadap bangsa dan negara ini seperti apa. Ya. Nah, pada politiknya PKS sudah mendeklar bahwa untuk 2024 ke depan ini bahwa bagaimana pangan itu murah. Karena sekarang semua dirasa adalah pangan itu mahal. Mengakibatkan rata-rata IQ kita itu 70. Padahal untuk bangsa yang maju itu mestinya di atas 100. Dan itu membutuhkan pangan yang murah, yang mudah didapat dan mudah diproduksi. Artinya petani mudah memproduksi beras, palawija dan sebagainya. Peternak bisa mudah untuk memelihara, memproduksi protein, daging, ayam, kambing, sapi dan sebagainya. Kalau mahal tentu tidak akan mungkin protein tersuplai dengan baik. Kemudian bicara produksi pangan, peternakan, protein ini tentu memerlukan energi yang murah, listrik yang murah, bensin yang murah, solar yang murah. Ini semua adalah tanggung jawabnya negara dan pemerintah harus melaksanakan amanah negara ini kan itu. Ya. Nah, ini kita bicara pangan murah. Pangan murah. Ya, artinya biaya produksi pangan itu harus murah. Sudah murah dan gampang didapat. Nah, PKS mempunyai program bagaimana pangan itu selalu tersedia di tiap daerah. Bicara visi tentu PKS itu membela rakyat, membela negara. Nah, bagaimana misinya? Sekarang ini misi untuk 2024 ke depan ini, jika bisa menang terpilihannya tinggi, tentu bisa punya program unggulan yang diwujudkan tentang masalah sampai sekarang ini, yaitu pangan murah. Nah, sekarang kita berlanjutan terus kerja gampang. Pangan murah, kerja gampang. Ya. Nah, karena pangan ini harus diproduksi, akan melahirkan pekerjaan-pekerjaan. Karena pangan ini murah, tentu akan menimbulkan pekerjaan-pekerjaan yang banyak. Apakah kerjaan itu di produksi penanaman, apakah itu penyediaan bibit, apakah itu ke tenaga, energinya, teknologinya. Nah, ini akan membuka lapangan kerja yang besar dan tentu akan menimbulkan industri-industri tambahan pendukung yang sangat memerlukan tenaga-tenaga muda yang handal dan siap dengan mudah. Kalau informasi aja sulit, informasi ada tapi masuknya sulit kan bagaimana? Makanya mulai dari desa lah itu nanti kerja mudah. Jadi lulus di desa harus bisa dia bekerja di situ. Setelah kerja mudah, kalau kerja gampang, nah tentu sekarang adalah setelah beraktivitas, berproduksi, ada kalanya sakit toh.
Artinya sehat itu mudah. Tadi kerja gampang, sehat mudah. Atau bahasanya sehat juga gampang atau mudah. Nah, sehat ini mudah itu artinya tatkala kita sakit tidak harus pergi jauh-jauh. Artinya pusat sehat itu harus ada di daerah lagi, di desa. Kalau kita bicara daerah kan tentu besar. Bisa provinsi, bisa kabupaten, kecamatan, kelurahan. Nah, ini ada di desa. Basis PKS, politik PKS adalah politik desa. Memakmurkan desa, menyuburkan desa. Teknologi harus marak semuanya. Nah, jadi sehat itu sekarang ini kalau kita masuk rumah sakit biayanya mahal. Jika tidak mampu tidak bisa. Ada namanya asuransi. Tapi asuransi pun kalau pendapatan kita nggak bisa, BPJS pun kita nggak bisa bayar. Nah, programnya bagaimana BPJS yang nunggak itu dilunasi, artinya dinolkan. Nah, jika mungkin bisa nanti bisa BPJS itu gratis, asuransi itu gratis. Obat murah, dokter pun harus murah, biaya alat-alat medis pun harus murah. Karena itulah sumber kekuatan suatu bangsa, sehat itu harus murah. Dan kalau jika mungkin negara mempunyai kemampuan setelah hasil alam itu dikendalikan negara, dan termasuk perniagaan pun dikelola oleh negara, insya Allah sehat itu gratis. Ini politik partai akan berusaha ke situ nanti. Tentu ini makan waktu, oleh sebab itu PKS harus menang, harus unggul. Jika mungkin di 2029 dengan hasil 2024 ini bisa membawa presiden sendiri, calon capres sendiri, jika perpartaian masih berlaku. Kurang lebih demikian. Oke. Nah, ini balik ke pertanyaan yang berikutnya, Pak. Tanggapan keluarga. Ya, tentu secara jujur, rata-rata kita lihat yang masuk ke caleg ini, ya rata-rata adalah mencari pendapatan, perbaikan. Bahasanya politik kehidupan. Nah, sementara saya sudah berumur 65 dan di bisnis. Apa yang kurang? Sekarang yang kurang bagaimana kita untuk bisa berpartisipasi di politik negara kan? Sementara ini kan boleh dibilang hanya politik bisnis, politik perusahaan. Bahasanya adalah politik orang kan, bukan politik negara, pemerintahan. Oleh sebab itu dengan adanya partai ini saya memberanikan diri untuk masuk ke politik negara dan kebangsaan. Oke, Bapak Haji saya misalnya juga ini banyak menganalisa kan. Nah, banyak menganalisa, ada nggak sih panutannya di dunia politik ini, Pak? Nah, kalau kita mungkin yang terdahulu saja, kembali karena PKS ini politiknya asasnya adalah Islam, pedomannya adalah Quran dan Sunnah, tentunya idola saya nggak ada lain, hanya Rasulullah. Hanya Rasulullah, ya. Keren. Ya, para sahabatnya, para waliullah, ulama, itu hanya ada. Oke. Kenapa? Karena yang takut kepada Allah hanya ulama. Presiden nggak takut dia kalau dia tidak ulama kepada Allah. Di politik inilah yang saya pilih. Jadi karena ada idola kita, ada contoh kita, dan kita panut sampai sekarang, dan bahkan Allah itu pun memberikan salam kepada beliau. Apalagi kita, siapa lagi yang kita harus panut? Hanya Rasulullah. Iya. Nah, ini dengan kemajuan teknologi sekarang, ada nggak sih kesempatan-kesempatan ataupun juga semacam target-target yang diambil oleh Bapak Haji saya misalnya? Iya, karena tadi kita nih bahasanya mempromosikan diri. Mempromosikan diri. Untuk
bisa masuk di politik atau lolos untuk terlibat di politik melalui resmi ke negaraan dan kebangsaan. Alhamdulillah sekarang nih, kalau dulu kita hanya door to door atau salam ke tetangga dan sebagainya. Nah sekarang ini ada media yang bisa mengcover dari Sabang sampai bahkan seluruh dunia jika kita menjeneritnya. Nah, alat media ini sangat penting. Ya memang tidak secara fisik melihat, tapi pesan dan rupa ada di situ yang jelas. Jadi kontribusinya berapa persen? Ya, ada yang mengatakan ya 20%, 30%. Kalau dari seandainya keterlolosan itu seandainya 200.000, berarti kan bisa 60.000 pasti. Tinggal kita mencari sisanya 70%. Ya door to door. Artinya media ini sangat potensial sekali. Tinggal seperti apa? Apakah Instagram, apakah Facebook, apakah WA Blast dan lain, TikTok dan sebagainya. Dan ini yang orang tidak terkenal menjadi sangat terkenal. Orang tadinya bukan apa-apa menjadi sangat apa-apa gitu. Yang tadinya orang tidak powerful menjadi super powerful di bidang ini. Karena dukungan orang mampu dia memprofil dirinya dan mengenerate apa yang digerakkan melalui media ini. Nah kebetulan saya ini miskin di sini. Miskin apa dulu nih, Pak? Miskin dari mati mengutilize, mengenerate sosmed ini. Oke. Mungkin baru sekarang ini. Belum maksimal nih masalahnya. Tapi positif ya Pak ya, dengan akan kemajuan teknologi ini. Kalau bicara positif, hampir nggak mungkin. Nggak mungkin? Ya, nggak mungkin negatif. Negatif itu tergantung persepsinya dan penerimaannya. Kenapa saya bilang medsos ini adalah internet dan sebagainya ini adalah kunci. Karena tidak mungkin saya akan mampu menjual barang dengan maksimal di mana saya tidak kenal, tidak setiap hari berhubungan secara fisik. Makanya dengan alat komunikasi ini kan bisa mengekspor banyak, bisa tahu apa yang kejadian di luar bangsa lain, di produk negara lain. Jadi ini adalah kunci. Tanpa ini, maaf, hampir kita punya keterbatasan. Bahkan tidak tahu apa yang terjadi. Ya maaf. Mungkin saya mungkin lebih dekat dengan ini daripada dengan istri. Kalau ini ketinggalan, bingung kita. Tapi kalau istri pacar ketinggalan, bingung nggak? Oke, iya kan? Oke Pak, ini dengan visi misi yang disebutkan tadi, pangan murah, kemudian sehat gampang, kerja gampang, dan lain sebagainya. Memang yang paling dirasakan masyarakat atau yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat di Indonesia terutama ini apa sih Pak? Ya pertama tadi pangan mahal. Pangan mahal. Iya. Yang kedua pengangguran ada di mana-mana. Setuju. Iya. Kemudian kalau kita masuk rumah sakit, gak mampu bayar rumah sakit. Bahkan maaf, bisa bangkrut kita. Jual rumah, jual apa saja. Bahkan harus pinjam ke bank untuk membayar itu. Ini fakta. Fakta. Nah fakta ini kenapa? Ya berarti ada kebijakan-kebijakan tidak berpihak atau tidak dieksekusi bagaimana pangan murah, kerja gampang, sehat mudah. Ya kira begitu. Oke, terakhir nih Bapak. Ya. Karena sudah juga nggak ada pertanyaan dari pendengar. Harapan-harapan dari Bapak Haji saya misalnya. Ya harapan saya tidak ada lain karena tadi saya sebagai pencari devisa tentu saya berkeliling melihat negara lain. Ya. Kenapa mereka bisa maju? Contoh saja adalah Cina sama-sama kita waktunya, Korea sama-sama ada waktunya, bahkan Jepang hancur
sama dengan kita, Hmm. apakah Jepang sempat menjajah kita dan dia dihancurkan, itu artinya apa? Di sumber daya manusianya. Tentu istilahnya negara harus sangat berpihak dengan bangsanya. Nah, yang mengelola negara ini kan ada bangsa, yang bentuk berupa pemerintah. Dan pemerintah inilah yang harus kembali ke tujuan adanya negara dan tujuan adanya berbangsa. Nah, harapan saya dengan perjalanan reformasi yang sudah terjadi ini bisa mengembalikan cita-cita yang kan para pendiri negara ini, yakni Undang-Undang 45. Yang sampai saat ini belum pernah kita 100% kita jalankan. Nah, apalagi Indonesia boom generasi muda. Generasi muda ini adalah kunci masa depan bangsa. Ya, saya berharap dengan ya istilahnya di saat umur begini, mudah-mudahan bahwa yang muda itu lebih empati terhadap bangsa dan negaranya. Amin. Bukan empati terhadap kenikmatan zaman sekarang ini. Kira-kira demikian. Oke, terima kasih Bapak sudah hadir di Pratiwi Radio yang kolaborasi dengan Pro TV Situbondo. Saya Livatoni serta kru yang bertugas di balik layar pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, terutama pertanyaan Alif sendiri kepada Bapak Haji Saimin Saleh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.